Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mukti Ali dari S1 Teknik Mesin Universitas Jember dengan NIM 191910101055 dari kelas Mekatronika D. Ingin sedikit menjelaskan tentang rangkaian half adder dan full adder. Di sini saya akan sedikit membahas tentang rangkaian half adder dan rangkaian full adder. Oke. Dimana dari gambar yang terlihat bahwasanya rangkaian half adder itu memiliki dua masukan input dan dua keluaran output. Sedangkan untuk rangkaian full adder terdapat tiga rangkaian input. Nah, sebenarnya apa sih rangkaian half adder itu? Rangkaian half adder adalah suatu rangkaian penjumlah sistem bilangan biner yang paling sederhana. Oke, yang paling sederhana. Di mana rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua masukan dan dua keluaran, atau bisa dibilang dengan dua input dan dua output. Dan outputnya itu ada summary out atau sum dan carry out atau carry. Lalu untuk blok diagram dapat digambar sebagai berikut ini. Jadi bisa dilihat pada gambar ada inputan A dan B dan ada keluaran outputnya sum and carry. Nah, di mana A dan B merupakan data yang menjadi masukan atau input. Half adder juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan XOR gate atau susunan gate yang membentuk fungsi X atau OR untuk summary dan AND gate untuk carry out. Oke. Untuk gerbang logika yang dipergunakan yaitu kita menggunakan AND gate yang paling atas dengan XOR gate yang paling bawah. Karena XOR gate untuk sum dan AND gate untuk carry out yang berada di paling atas gerbang logika. Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan berlogika 1. Jika tidak, maka output yang dihasilkan akan menghasilkan 0. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang logika AND dapat dilihat sebagai berikut. Dari tabel kebenaran di atas, maka dapat diketahui bahwa output pada gerbang AND hanya akan berlogika 1 jika kedua inputannya atau masukannya berlogika 1. Jadi apabila salah satu saja masukannya berlogika 0, maka hasil yang dikeluarkan adalah berlogika 0. Ataupun salah satunya saja hanya berlogika 1, maka hasilnya akan tetap berlogika 0. Lalu ada juga gerbang XOR, yaitu gerbang logika digital yang memberikan output true ketika jumlah input true ganjil. Jadi, sebuah gerbang XOR mengimplementasikan logika matematika eksklusif atau dari yaitu hasil keluaran yang benar jika 1 dan hanya 1 dari masukan ke gerbang yang benar. Dari gambar yang ada, maka gerbang XOR memiliki dua inputan masukan yaitu A dan B dan memiliki output Y. Dari tabel kebenaran yang ada juga, maka apabila masukannya 0 dengan 0 maka menghasilkan 0. Lalu apabila salah satu saja bernilai angka 1 maka menghasilkan output 1. Apabila kedua inputannya 1 sama dengan 0.
Ini adalah logika sederhana dari penggunaan half adder, yaitu apabila masukan salah satunya berlogika 1, maka hasil dari summary-nya yaitu 1. Apabila kedua masukan inputannya bernilai 1 dengan 1, maka hasil output dari carry sama dengan 1. Nah, seperti ini contohnya. Ini apabila input dari A bernilai 0 dengan input B bernilai 0, maka hasil output dari summary and carry-nya dan carry-nya yaitu salah atau bernilai 0. Jadi tidak akan memberikan efek apapun. Nah, di sini saya akan menguji dari tabel kebenaran dari half adder, yaitu apabila salah satu inputannya saja bernilai 1, maka hasil dari summary-nya akan bernilai 1. Pengujian kali ini yang saya input yaitu pada A ya. Habis ini kita coba sama yang B, oke? Oke, yang kedua ini kita coba masukin inputan angka 1 pada input B. Tetap saja menghasilkan output 1 pada summary. Karena logika sederhananya apabila salah satu saja bernilai 1, maka summary-nya akan bernilai 1. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk inputannya, kedua inputnya kita samakan dengan masukan 1 dengan 1, maka hasil keluarannya yaitu bernilai 1 pada output carry out, sesuai dengan logika sederhana dari half adder. Oke? Gimana? Paham nggak? Nah, kita masuk ke rangkaian full adder, yaitu rangkaian yang dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Nah, terus ciri pokok dari rangkaian full adder yaitu dibandingkan dengan half adder adalah terletak pada jenis atau jumlah masukannya. Nah, pada rangkaian full adder terdapat tambahan satu jenis masukan, yaitu masukan carry in. Nah, untuk rangkaian full adder pada prinsipnya bekerja seperti rangkaian half adder, tetapi mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi, jumlah inputnya ada A, B, dan C input. Sementara pada bagian output tetap saja memiliki dua output, yaitu summary and carry out. Carry in dipakai untuk menampung bilangan bit carry pada penjumlahan sebelumnya. Rangkaian FA dapat disusun oleh dua buah HA yang diataukan atau diorkan. Dapat dilihat bahwa rangkaian masuknya yaitu ada carry in, A, dan B. Nah, ini juga ada tabel kebenaran untuk rangkaian full adder. Ya, terus juga ada hasilnya dari inputannya yaitu outputnya bernilai 0 dan 1. Untuk gerbang logika yang dipergunakan yaitu SOR, NOT, AND, carry out, carry in. Oke? Untuk penjelasannya ya sedikit saja kita bahas, yaitu untuk gerbang SOR adalah gerbang logika digital yang memberikan output true ketika jumlah input true ganjil. Kalau untuk gerbang NOT digunakan untuk menghasilkan logika yang dikebalikan dari inputnya.
Lalu untuk gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan berlogika 1. Untuk itu langsung saja kita praktekkan dan kita uji. Nah, ini untuk inputannya 000, maka hasilnya adalah tidak ada, berlogika 0. Lalu untuk masukkan input A 1, maka hasil dari summary-nya adalah 1. Dan apabila masukan dari input B bernilai 1, maka hasil dari summary-nya yaitu 1. Lalu coba kita masukkan inputan carry in bernilai 1, maka tetap saja summary-nya juga bernilai 1 pada hasil output. Lalu coba kita masukkan angka input 1 dan carry in 1, maka nilai dari carry out-nya yaitu 1. Lalu coba kita masukkan inputan 1 pada input B dan carry in bernilai 1, maka hasil dari carry out-nya bernilai 1. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari inputan yang bernilai 1 dengan inputan carry in 1, maka hasil dari carry out-nya adalah 1. Lalu coba kita masukkan inputan bernilai 1 pada input A dan input B, maka output yang dihasilkan adalah pada carry out bernilai 1. Dan yang terakhir, coba kita masukkan inputan 1 pada nilai A, B, dan inputan carry in, maka hasil output yang dihasilkan yaitu summary bernilai 1 dan carry out bernilai 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.